Masuk ya? Cek sound. Asli ini maunya. Ada ya? Bilang-bilang dong. Kan cek sound. Bagus nih soundnya. Oke. Cuma di Komsos Keuskupan Bandung. Kagetin aja. Nyanyi ya? Yuk, ready. Lagu ini akan membuat Anda bingung. Yeah. Oh. Yeah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Hai. Udah. Dulu hari ini kenapa sih Son? Bingung sama lagunya, Not. Bingung sama lagunya. Sama ini kabelnya. Oh, itu mah kan dari minggu ke minggu selalu kabel bingungan. Nah, bingung sama lagunya kenapa? Kan ini lagu rohani, Son. Emang kenapa? Terima kasih Bapak, Putra, Roh Kudus. Nah, terus? Ketiga-tiganya nih. Ke siapa terima kasihnya? Nah kan? Iya juga ya, soalnya di bawahnya kan terima kasih atas anugerahmu. Single lagi tuh, tunggal lagi. Mu-nya ke siapa? Kan ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Ya kalau memang iya tiga, ini mu-nya single lagi tuh. Berarti gitu ya? mus. Kan jamak. Mus. Ada S-nya. Iya. Iya. 3 in 1, all in 3. Apa all in 3? Dan kita di sini sudah bersama pembimbang yang akan membuat kita makin bimbang. Ada pembimbang yang sudah tidak asing lagi untuk Anda. Inilah Romo Aloy. Romo Aloy dapat banyak salam dari beberapa umat yang menyaksikan. Kenapa sih kita nggak bikin trio aja katanya gitu. Terlalu duniawi buat Romo kayaknya. Kita bikin trio. Buat kamu juga terlalu surgawi. Kecuali kalau nanti Sony udah dibaptis beda lagi ya. Aduh. Tapi jurang banget ya. Iya, deg-degan. Ini kita ada Romo Aloy ini. Ya, yang akan jadi pembimbang. Pembimbang, artinya obrolan kita ini akan berat pasti kalau Romo Aloy yang datang. Ini masalah prinsip hidup. Waduh. Makanya harus Romo Aloy yang handle. Kenapa mesti saya terus ya? Yang berat-berat. Karena narasumber lain Angkat tangan. semua angkat tangan dan semua rekomendasinya Romo Aloy aja. Dan menunggu momen Romo Aloy buka baju gambar monyet lagi. Ada nggak nih? Nah, gue juga nunggu nih. Ini kaos kutang, Pak. Kalau gitu jangan. Kaos kutung. Kenapa kaos kutang? Bahasa Jakarta kaos kutang. Oh, kutang. Singlet. Iya, singlet. Oh. Jangan ya. Jangan dibuka. Ya. Sudah cukup lah. Menyanyi Cukup saja. waktu itu. Kasep. Iya. Sudah ya. Ini hari ini dibuka dengan lagu Nikita. Betul. Jangan pakai Meidi, jangan pakai Willy, jangan pakai Mirzani. Oh, iya. Nikita. Ini penyanyi Ada rohani tuh cilik. kemarin ada namanya Nikita tetangga. Natasha Nikita tuh. Kenapa? Dia tetangga namanya Nikita. Nikita. Ngeselin banget mukanya. Kenapa? Mbak, Nikita gebukin aja yuk. Gitu. Materinya dulu, keluar dulu aja. Iya, Pokoknya kalau ada materi, keluarin dulu, jangan bikin dulu. Iya. Nanti materinya banyak juga soalnya. Keidean soalnya ya. Padahal semua tahu, cuman saya pengen cepet aja. Yang pasti saya yang dan Sony yang mengalami Nikita waktu masih jadi artis cilik gitu ya. Sekarang kayaknya udah dewasa banget. Kalau nonton boleh dong nanti mampir ke Komsos ya. Iya, kita tunggu loh. Saya juga dulu waktu kecil cita-citanya pengen banget jadi penyanyi cilik. Ya nggak bisa. Waktu atuh. kecil Iya. pengen jadi penyanyi cilik. Idola saya cita-citanya Oh, telat banget sekarang ya? Udah gede. Masih pengen jadi penyanyi cilik. Jadi Romo aja udah. Jadi Romo aja. Oke. Mudah-mudahan ada yang punya cita-cita jadi Ya. Romo cilik barangkali ya. Gimana? Jadi Romo Romo cilik. Maksudnya jangan segede gini juga Romonya gitu. Nah, ini kita main ngomongin tentang Nikita. Bukan. Bener, tapi Nikita ini Lagunya. iya betul. Ini waktu gua SMP apa? Gua enggak SD banget kayaknya deh. SMA
karena kan kita seusia ya. Jadi waktu itu memang album Nikita ini cukup sukses Ya. untuk umat Katolik ataupun Protestan biasanya punya lagu ini. Nah. Kasetnya waktu itu ya. Kaset. Dan salah satu lagunya memang ini Selamat Pagi Bapak sama si Papa ini suka diputar di tiap pagi. Oh, aduh. Jam 5 langsung muterin lagu ini karena pas momennya Selamat Pagi Iya. Bapak. Ya. Jadi langsung lah berkumandang lagu ini di rumah. Ya gue tidur lagi lah, kan enak. Lagu ini kan kayak Nina Bobo nih. Selamat. Oh, belum disuruh bangun nih. Iya. Bobo lagi. Makanya Enak tadi kita lagi. genjreng biar pada bangun ya, Pada menonton bangun. Rumah Noni nih. Bahwa ternyata lagu ini pas kita sudah dewasa, Betul. kayaknya ada yang harus kita bicarakan tentang lagu ini. Kayaknya harus ada yang kita bahas Ada yang tentang harus kita lagu ini. bahas lagu Bukan ini. selamat paginya ya. Bukan. Itu nggak penting. Mau selamat pagi, selamat siang, selamat malam kan Sama. sama aja. Cuman tadi ada 3 tuh. Ya kan? Selamat pagi Bapak. Putra. Selamat pagi Putra. Selamat pagi Yesus, Bapak. Yesus. Bapak, pagi, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus atau Roh Putra. Kudus. Ya. Selamat pagi Roh Kudus. Ini gimana Siapa sih? mereka? Lah, kok nanya balik? Kita yang nanya ke Roh Kudus. Kalau nanya jangan pakai jeda, soalnya Iya, iya. dibalikin sama dia. Pokoknya kalau gua ada jeda, lu cover, lu ada jeda, gua cover ya. Iya, oke. Prinsipnya siapa cepat kalau di sini. Iya, ini kita bingung loh ya. Padahal Iya. kata kita selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Mu yang mana? Kalau misalkan anugerahmu itu kan satu orang Satu. biasanya. Mu. Eh. Nah, ini hari ini kita bakal ngobrol banyak tentang hal-hal yang mungkin sering ditanyakan ke umat Katolik. Ya. Tapi jawabnya gimana ya? Aduh, gua ngerti konsepnya, Tahu ngerti. sih. Tapi Tapi jawabnya jelasin gitu. ke orang susah. Kalau gitu ya. lagu ini berarti membahas tentang konsep Trinitas. Nah, Tritunggal. Sekolah. Tritunggal. Ya. Ya kan, Trinitas Sama, sekolah. sama. waktu itu kan kita tanya juga Ya. di Instagram Betul. gitu kan ya. Ada yang bisa jelasin nggak nih umat? Barangkali ada yang tahu juga nggak pertanyaan-pertanyaan lain Ya. yang memang sulit untuk dijawab gitu kan? Nah, kita mulai dari Trinitas. Betul. Mu, ini adalah iman dasar. Wah, betul. Hai. Dasar hakiki. Aduh. Kalau huruf HQQ ini. Hakiki. Ini tumben kita ngomongin iman ini tumben. Iman dasar umat Katolik adalah harus paham Trinitas sampai batas Nah, bukan mana? paham sih ya. Mengerti. Ya mengimani Allah. Nah, tapi gimana Tunggal. kita bisa mengimani kalau kita menjelaskannya pun masih sulit, Mu? Nah, Ya, kenapa Anda? Anda tanya saya ini. Makanya diundang ke sini buat ngejelasin. Makanya kalau briefing datang. Gimana Ini sih? punya saya loh padahal. Kalau cepet lagi. Maaf, serangan balik. Cepet-cepetan. Pertama, ini kan kita ngomongin Allah nih ya. Ya. Ya, Nah, kalau ngomongin Allah itu pasti tidak akan pernah bisa selengkap mungkin. oke. Contoh misalnya gini. Soalnya kan lu belajar apa hukum ya? Hukum. Hukum. Mungkin kalau dipelajari detail mengerti hukum, ahli hukum. Iya. Iya, betul. Nodi Tata boga. tata boga ya. Tata dado. Ya. Tata boga, tata bunga altar segala macam ya. Nanti kalau ditekuni betul bisa jadi ahli tata boga. Ya. Paham semua. Paham semua. Kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, apakah nanti kita jadi pakar Allah? Ahlinya Allah, menguasai Allah kan enggak ya? Maka memang Allah itu tidak mungkin bisa dipahami, dimengerti sampai sedetail-detailnya. Oleh Oke. pikiran manusia, Pikiran manusia. sekalipun. Karena Allah yang tak terhingga nggak mungkin bisa dijelaskan lewat otak manusia, Manusia yang yang terbatas. cuman segitu Tapi doang. kan manusia diciptakan berdasarkan akal dan pikirannya. Dengan itu akal bisa budinya. bisa jadi Betul. pembelaan. Bukan Harusnya pembelaan. Kita paham dong. Kita bisa memahami Allah sejauh Allah yang memperkenalkan diri ke kita gitu. Oh, jadi kalau Oke, Allah oke. memperkenalkan dirinya selebar handphone ini, Iya, berarti kita taunya segitulah. segini. Segitulah. Begitu. Oke, Maksimal selesai. itu. Hari ini sudah episode kita. Terima tuntas kasih sebetulnya ya. Kan. Sudah tuntas loh. Pantesan dia gampang banget. Ayo katanya gitu Kita ya. pikirin akan sulit. Iya. Ternyata gampang sekali. Tapi ternyata kayaknya lebih kompleks deh. Bukan cuma gitu. Kan cuma gitu. Nah, memang paham Allah Tritunggal ini rumit ya. Kok ada S-nya? Jamak. Kita tadi jokes kita itu. Iya. Materi diambil lagi. Terus. Kita kerjasama lah. Loh. Saling support lah. Iya. Jamak. Jamak karena teologi lah sebetulnya teologi Iya. ajaran imam tentang Tritunggal itu baru muncul setelah Yesus. Ya, oke. Sebelumnya benar. tidak ada. Tidak ada. Ajarannya loh ya. Mhm. Nah, Yesus lah yang lalu memperkenalkan Allah sebagai Bapa di kitab suci kan. Karena memang Bapak Ya. gitu ya. Nah, padahal sebetulnya 3 pribadi ini kalau dalam ajaran iman eksistensinya nih, Ya. Oke. eksistensi keberadaannya Ya. sudah ada sejak awal. Iya. Tapi baru betul. dikenal, baru dipahami, disadari mungkin ya, baru ngehnya itu Ya. setelah Yesus, pewartaan Yesus. Kita bicara iman Katolik nih ya Iman berarti ya. Katolik. Oke, setelah ada Yesus barulah ternyata Tuhan, kalau bahasa perjanjian lama tuh Allah Yahweh. Nah, jadi kalau ngomongin
Simple ya. Allahnya Katolik ada berapa? Bukan Allahnya Katolik lah. Tuh. Allah yang diimani oleh Ya. orang Oke. Katolik ada berapa? Satu. Udah jelas itu. Tumben. Tadi mau 4 kirain ketipu. Kalau 1-4 kebanyakan selisihnya jauh. Iya. Selisihnya Kalau jauh. 2-3 kan masih deket. Iya. Satu. Satu. Kejauhan. Ada satu. Satu. Betul. Dasarnya adalah kitab Ulangan. Hmm. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Itu yang disebut Shema Israel. Dengarlah hai Israel. Iya. Yang kita pakai juga kan? Iya, Kitab Perjanjian Perjanjian Lama. Jadi Allah itu satu. Tapi Allah yang satu itu kemudian diwahyukan oleh Yesus terutama ya. Itu dalam 3 pribadi. Nah, ini nyebutnya memang sangat rumit ya. Iya. Satu kodrat, 3 pribadi. Satu substansi, 3 pribadi. Oke. Saya aja dapat C ini kuliah Tritunggal ini. Jadi Kayaknya salah narsum Mbak Ros. Salah Saya ngundang. nyari yang A dong. Son. Kok jujur banget Iya, ya? jujur lagi. C lagi. Saya juga karena kan kasihan dosennya. Iya, gitu ini kan. pemberian itu. Valid nggak nih? bukan masalah jujur, maksudnya yang C aja bisa jadi Romo. Gimana yang A? Effortnya luar biasa Hebat, berarti. hebat, hebat, Teman saya hebat. A keluar. Karena yang lain Oke, gimana mau? Nah, kalau ngomongin Allah itu satu, dikenal dalam 3 pribadi. Iya. Dulu perjanjian lama itu kan Allah ya sudah Allah. Nah, Aku ada kalau kata Allah kepada Musa. Iya. Kata Musa, nanti kalau umat nanya, siapa engkau? Allah bilang, sebut saja aku adalah aku ada. Ini Ada di kitab suci. Iya, tapi memang bahasa kitab suci kan ada yang bilang ini karya syair paling indah nih. Mo. Wah. Bahasanya tuh kiasannya banyak segala Betul. macam. Membuat kita harus berpikir 2 kali, mengartikan dengan bahasa Indonesia, Ya. baru memaknai katanya itu. Gitu. Iya. Makna kata-kata itu apa, Mo? Lebih ke saya inilah yang aku eksis gitu. Oke. Memang agak susah, tapi bahwa waktu itu umat mengenal, oh ada yang maha kuasa. Oke. Ya. Gitu kan Ada ya. sosok yang maha kuasa. Makanya dulu sering terjerumus tuh pada menyembah patung dan lain karena nggak kelihatan itu ya. abstrak. Kan perjalanan iman kan, Iya, orang iya. mencari-cari siapa nih yang paling maha Iya. kuasa nih. Kemudian Allah mewahyukan diri itu. Jadi umat taunya, oh ya inilah maha kuasa. Buktinya apa? Dalam perjalanan nih, Israel perang, menyembah Allah, menang. Oh. Giliran nanti mereka tidak taat kepada Allah, kalah. Maka muncul istilah oh Allah gunung batuku, panglima perangku gitu kan. Jadi ini tidak bisa diambil ujungnya aja, Mo. Ya di tengah-tengah perjalanan Paket komplit dong. Rumit. ada tempe, tahu, combo. Saya belum makan. Ini bridging ke sini maksudnya, Mo. Iya. Ngerti banget sih Saya bawa Sony. bekal nih. Bawa bekal. Ya, Bawa yang bekal ya? ini katanya Iya. dari tempat yang selalu diutangin sama Romo ya. Ya, yang punya tempat ini dulu yang sering saya utangin waktu sebelum masuk seminari. Salamin dong, salamin orangnya siapa namanya? Salamin. Namanya Sigit sama Wiwit. Hai, Sigit sama Wiwit ya. Yang punya bebek Daklisius nih. Bebek- setan. Tapi enak loh ini. Bebek setan. Sabar dong. Namanya saya nyebut namanya. iya. Sambil emosi juga. Saya pernah yang di Lodaya saya pernah makan. Oh, iya. Enak nih. Berarti mesti dibaptis nih. Nah, kok gitu? Udah. Setan soalnya. Setan. Saya yang berkatin tempatnya. Saya yang berkatin tempat ini. Bayar utang ya? Jadi kapan tempat saya diberkatin? Iya, Tempat Sony tunggu katanya aja. udah nih. Belum. Baru visit rohani aja. Di situ nih. Di survei dulu layak nggak diberkati katanya. Layak ya? katanya, Not. Nah, itu tadi ngobrolin tentang Allah Tritunggal yang memang agak rumit dan panjang ya. Perjalanan. Perjalanan nih betul. Perjalanan Allah falas. Engkau nyanyi. Kebanyakan TikTok nih. Allah itu awalnya dikenal jauh. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diputar, diterawang. Kok uang? Iya. Nggak bisa dicerap dengan panca indera. Nah, Iya, betul. Allah saja kalau mau bersabda lebih sering dengan para nabi, perantara Ya, para betul. nabi. Oh, Nggak bisa perantara. ngomong langsung gitu. Ya. Jadi kesannya Allah tuh jauh gitu. Ya. Kecuali Dalam mimpi-mimpi dalam- dulu. Nah, ada juga. Ya. jadi tafsir ya Ya. ibaratnya Ya. gitu ya. Pada saat yang Allah tentukan, lalu Allah itu menjadi manusia, Yesus itu. Ya. Dan itu sudah dibuatkan lewat Sudah, Nabi Yesaya sudah segala macam. direncanakan sejak awal itu. Nangkono. Mangkon. Nah, Allah yang tadinya tidak bisa didengar langsung, Ya, tidak bisa terasa dijak jauh. bicara langsung jauh, tidak bisa dipegang. Sekarang nggak cuma diajak ngobrol, bisa dipegang, bisa dicium, bisa dipukulin, bisa disalib. Dalam wujud Manusia. Yesus. Manusia. Heeh. Yaitu Yesus Yesus sendiri. itu. Supaya bisa merefleksikan dirinya sebagai sosok yang dikenal manusia, dia harus menjadi manusia. Ya, itu nanti Yes, tentang keselamatan ya. keselamatan, Jadi oke. kalau dalam perjalanan itu Allah yang tadi jauh, kemudian menjadi sangat dekat dengan manusia. Nanti lalu Yesus akan mengatakan mengutus Roh Kudus Ya. yang sudah dinubuatkan juga di Yehezkiel. Hmm.
firmanku akan kutaruh dalam mulutmu. Jadi yang tadi jauh, lalu sesama manusia, sekarang dalam hati. Ya. Itu perjalanan pengenalan kita ya, bukan Ya. perjalanan Allahnya, perjalanan pengenalan kita akan Allah. Siapa yang Allah di dalam sini? Roh Kudus. Nah, ini. Bener nih. Makanya ikut briefing soal tadinya. Nggak, bener. Benar. Oh benar, saya mau jawab itu. Jadi artinya kembali tidak terlihat saat sosok Yesus sudah kembali ke surga, tapi masih tinggal di dalam Ya, kita. secara fisik memang Yesus sudah naik ke surga. Tapi masih ada di hati kita. Eksistensi Allah kan tetap ada, dan kita semakin sadar bahwa eksistensi Allah tidak dibatasi oleh Ruang dan waktu. ruang dan waktu. Masalahnya gini loh, Romo. Kalau misalkan kita ditanya saya sebagai orang Katolik dan mungkin Sony juga istrinya Katolik gitu ya. Ya. Oh, mungkin Jadi- pasti kok, bukan mungkin. Enggak, maksudnya mungkin istrinya. Mungkin istrinya. Bukan mungkin Katolik. Jadi mungkin yang lu istrinya. sembah tuh Allahnya yang mana? Berarti kita Iya. jawab dengan Bukan gampang. Buat yang awam nih ya. Bukan bukan Allah Allah. yang mana. Kalau yang mana kan kesannya ada pilihan. Betul. Ya. Ini memang tidak ada pilihan. Iya, hanya tapi satu. berarti kita The jawabnya one ada and only. keseluruhannya. Iya. Tapi- tinggal memang yang agak sulit itu memaknai kok 1331. Nah, Mungkin nomor itu. bukan. Mohon maaf nih, jadi kayak porkas, jadi kayak SDSB. Kementerian Sosial dulu ya. Tapi begitu gua ngomong nomor ya, Iya. langsung ngeh loh. Iya. Mantan ya. Kesedima togel lah. Togel. togel. Tapi mau berarti gini, kalau ada kebetulan saya juga suka berdiskusi dengan teman-teman yang beda agama, Ya. tapi diskusi yang sehat. Dan memang kita tidak akan bisa menjawab dengan hanya satu kalimat saat ada yang menanyakan, Son, Tuhan lo yang mana? Betul. Kita tidak bisa hanya menjelaskan Iya. sekian kalimat. Ini harus ada penjelasannya. Nah, gini. Kalau tadi ya saya bilang menjelaskan secara total, detail sampai lengkap tidak bisa. Ya. Hanya kita memberi penggambaran-penggambaran. Contohnya gini. Allah yang satu dalam tiga pribadi ini, analogi ini pasti banyak cacatnya. Tapi Oh, banyak kira-kira celah yang banyak bisa celahnya. dilihat. Oke. Tapi misalnya gini, saya itu berkata, sakti nih, ya sakti. Pintu itu tutup, nggak ada orang nih. Tapi saya pengen pintunya ketutup. Nah, pintunya ketutup bener tuh, karena saya ngomong. Ya, Nah, ini ibaratnya ya, ya. sayanya bapaknya nih, Allah yang disebut oleh bapak, yang disebut sebagai bapak. Kemudian kata-kata saya kan sabda, firman. Ya. Nah, lalu pintu itu bisa tertutup karena ada kuasa Roh Kudus yang membuat pintu itu tertutup. Jadi oke. tiga ini berbeda kan? Ya. Saya yang ngomong, sabdanya yang keluar dari saya, dan kuasa yang Muat membuat kuasanya. itu terjadi kan beda. Beda. Ya. Tapi bisa dipisahin. Iya. Bisa nggak? Nggak Tapi bisa. satu. Nggak bisa. Ya bisa. Karena ini satu kesatuan. Ini ibaratnya ya, memang ini pasti analoginya tidak tepat. Iya. Tapi- Masih banyak analogi lain yang mungkin bisa Iya, bisa melengkapi, tapi tidak Iya. bisa Ini analogi hanya yang contoh tepat. lah, Contoh. gitu gitu. ya. Iya. Jadi antara Bapa, Putra, Roh Kudus bukan tiga pribadi yang beda kayak kita bertiga nih. Iya, ini tiga pribadi yang berbeda. Tiga berbeda. Kita tiga pribadi berbeda. Tiga makhluk yang- makhluk yang berbeda. Dan Tapi kita sekilas sama sih kalau saya lihat. makanya jangan sekilas lah. Kan dia ngomongnya bertiga. Kenapa lu bandingin cuma berdua? diajak kosong, diajak. Yes, yang ini diajak. Oke. Gitu. Jadi Bapa adalah Allah, Ya. Putra Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Oke. Tapi Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Sosok dan peran beda nih. Sosoknya tidak adalah cuma Allah. peran tapi. Oh. Tidak sekadar, kalau peran nanti gini misalnya, Sony di sini sebagai host, Host. Ya. di rumah sebagai suami, Heeh. nanti di tempat kerja sebagai Tukang Penyiar. pelitur pintu. ya orangnya sama, perannya beda. Ah, Nah, tapi oke. kalau Allah Tritunggal tidak bukan persis peran seperti berarti itu, ya, bukan peran dia. Karena kalau peran nanti gini, gue lagi pengen ini tampak wibawa, jadi bapak-bapak tuh. betul. Kan gambaran Allah Bapak kan jenggotan putih, Iya, wibawa. iya. Aduh, ternyata umat gue muda-muda nih, pengen jadi orang muda, jadi Yesus. Rubah wujud tapi bukan. Pengen invisible nggak kelihatan. Jadi Roh Kudus. Iya. Nah, itu kan kayak ganti-ganti Iya. peran. Nah, bukan begitu. Iya. Nah, bukan juga Allah Tritunggal itu Allah yang sif-sifan. Oh, gantian jaganya. Gantian jaganya. Seolah-olah penciptaan. Yesus sama Roh Kudus nih ngaso dulu nih, Ya. ngopi. Kalau bapak tuh kerja. Allah Bapak kerja nyiptain. Ah. Sana nyiptain. Oke. Udah beres nih. Pewartaan Yesus nih Allah maju. Bapak istirahat. Yesus gantian kamu ya ke dunia. Saya mau istirahat dulu. Roh Kudus istirahat. Yesus 3 tahun tuh Iya. berkarya kan. 33. Usianya, Iya. tapi kan karyanya 3 tahun. Oke. Sudah wafat, bangkit, naik ke surga, selesai Yesus. Roh Kudusen. Aduh, cuma Roh Kudusen. Roh Kudusen. Iya, siapa nih shift 3 nih? Roh Iya. Kudus. Bapak sama Putra nganggur. Enggak begitu. Iya. Tidak shift-shiftan. Jadi mereka satu kesatuan yang Sejak awal, nah ini kitab Kejadian. Hmm. Siapa yang nulis? Nah. Kita kejadian.
Siapa yang nulis? Boleh ada googling nggak? Atau biar kita Kalau googling dulu. kalau friend boleh nggak? Kitab Musa kan ya. Musa, ya. Nah, coba perhatikan tuh di kitab Kejadian bab 1. Ini tanpa teks saya Iya. hafal nih. Pada mulanya Karena sejam ini saya ngapalin teks ini. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, Roh Allah melayang-layang. pada mulanya yang bumi kosong kan? Ya, Lalu roh Allah melayang-layang. melayang. Itu kan Roh Kudus. Oh. Allah Iya, iya. berfirman. Nah, firmannya udah ada. Firman Allah sejak awal sudah ada. Iya. Maka kata Injil Yohanes bab 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sejak awal Allah Putra udah ada, Allah Kudus sudah ada. Cuman belum ngeh aja manusianya gitu. Emang Iya, belum iya, diwatakan. Iya, ya Allah, ya Putra, ya Roh Kudus ya, Ya, dari awal Bapak seperti Putra Roh itu. Kudus Bapak sudah Putra, ada Roh sejak Kudus. awal. Yesus ketika dengan orang Israel pernah berkata, sebelum Abraham ada, Ya. aku sudah Sudah ada. ada. Ya sosok Bapa. Iya, bukan Yesus secara manusia. Iya, iya, iya. Tapi dia sebagai kodrat Allah Putra sudah ada sejak awal. Kalau di podcast enak nih Son ngejelasinnya kan genre banget ya. Iya, iya, Nah iya. kita di kehidupan sehari-hari. Iya, iya, iya. Bingung kadang ya. Kasih aja link YouTube ini. Repot amat. Bagus. Kasih dulu San. Iya. Saya tolak. Jangan dong, jangan. Yaudah, yang gedean. Gedean. Mau yang lebih gede lagi? Mau yang lebih gede lagi? Iya. Saya sama siapa? Sendiri aja begini. Tapi ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya nih, Romo Aloy. Jadi kalau misalkan saya pernah dulu ada yang nanya, Not berarti kalau gitu Yesus papahnya tuh adalah Bapak dong katanya. Papa. Nah, ini saringan. Betul. Karena kalau kita melihat dari konteks Alkitabiah, Yesus tuh berkali-kali kalau doa Bapa, Yesus Bapa. mengatakan ya bahkan sampai akhirnya mati pun Ya. ilahi lama sabatan ini kan Allahku Ya. Allahku. Untuk orang yang mengartikan dari kasus itu aja nih, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Lu ngomong ke siapa gitu. Nah, itu banyak orang yang akhirnya menggunakan itu. Apalagi yang Getsemani ya. Getsemani. Ah. Itu berserah. Dia menohon kepada siapa Ke siapa? tuh? Apa gitu, nah. Dan berikutnya juga dia sering menganalogikan dengan memanggil Bapa. Mengapa? Ya. Pertanyaannya kenapa Yesus melakukan itu? Kenapa menggunakan istilah-istilah Bapa yang sering kali disebut sampai akhirnya ini menjadi cara orang untuk Menyebut mungkin Allah. ekstrimnya menjatuhkan iman Katolik Oh. Iya. bahwa lu berarti Yesus bukan Tuhan dong karena dia masih Masih ada meminta Bapaknya. ke Tuhan. Ya, Lebih sakti mana Yesus sama Allah Bapa Nah. kan itu jatuhnya kan. Jadi kenapa Yesus melakukan itu? Gambaran buat kita aja Bu. Ada yang mau jawab di sini? Nggak ada. Oh, nggak ada, saya aja. Semua nyimak. Semua nyimak. Kenapa Yesus harus yang melakukan pertama, itu sih? Bapa itu sebutan untuk menggambarkan relasi dia, Yesus, yang akhirnya juga diajak untuk relasi kita, manusia, dengan Allah. Yang sebelumnya tadi, menganggap Allah itu Jauh. sosok yang lalu jauh dan mungkin sedikit menakutkan. Oke. Kalau saya taat dikasih berkat, kalau saya nggak taat dikutuk. Itu ada di Iya, perjanjian lama iya, kan, iya. berkat dan kutuk. Ah. Yesus mau mengubah, menggeser, ya. Sama kayak kita anak kecil kan. Anak Iya. kecil mungkin bapak itu, pas lagi kita taat dikasih hadiah. Iya. Kita nakal, bapaknya golok. Iya. Gambaran kita terhadap bapak loh, bapak kandung. Mungkin itu mirip dengan gambaran Iya, iya. umat terhadap Allahnya. Ya. Terhadap Allah. Nah, maka Yesus mau menyebut Allah itu Bapa yang sedemikian dekat. Bapa itu melindungi anak-anaknya, memastikan anaknya selamat. Tugas anak adalah taat. Jadi bukan manggil papa, bukan Bukan ya. Papa. Jadi Kalau kayak Papa nanti ibunya siapa? Nah Iya. itu. Ini seperti ingin mengajarkan dengan melakukannya. Misalkan Iya. yang aku lakukan ke Bapak adalah yang kau lakukan Iya. ke Makanya kita Tuhan. menyebut Yesus kan di surat Paulus yang sulung. Oh, di Paulus Yesus ada. kan menyebut sulung. Baru tahu. Makanya Gua pernah- kalau download kitab suci yang lengkap. Yang cuma krek. Datanya krek. Mungkin ada Masa, umat juga yang tanya Romo, kuota ini ya. yang sulung ini orang-orang bertanya nih Makna yang gimana sulung. maknanya gimana tuh? Iya, Yesus lah yang pertama kali membuka jalan kembali bersatu dengan Bapa. Karena awalnya kita putus kan. Ya, Karena dosa. Nah, itu tadi konsep jembatan. Yesus itu sebagai manusia menghubungkan kita dengan Allah yang sulung yang masuk pertama, yang Oke. Yesus sudah duluan nih. Nah, kita tinggal ngikut di belakang. Makanya sulung Yang duluan bungsu kan. siapa? Ya nanti kan tahu yang lahir belakangan. Saya yang, belum mau gua nih. yang lahir terakhir sebelum kiamat, nah itu mungkin. Iya. Oh, kalau gitu apakah tidak membuat gini? Salah satu ini kalau kita bicara angle manusia aja Iya, ya. iya. Saat Allah sudah mengatakan ke manusia, gua adalah pencipta lo. Itu menunjukkan superioritas yang Ya. tidak tergapai oleh manusia. Tapi di satu sisi, gua jadi sama kayak lo, yaitu dengan sosok Yesus yang turun ke dunia nih. Nah, jadi untuk manusia sendiri, kenapa Tuhan jadi
ini terlepas dari Yohanes 3:16 ya. Tapi kenapa lu mau merendahkan sebegitunya sih biar sama kayak manusia? Lu kan udah Allah lu. Karena kita Betul. nggak bisa menyamakan diri dengan Allah. Kita nggak bisa meninggikan diri. Nah, untuk jadi Allah kesetiaan. yang menurunkannya. Allah yang bisa Betul. merendahkan diri Jadi ke manusia. manusia. Iya. Kan Allah ingin, karena kasihnya ya, Allah ingin mengembalikan manusia ke hakikatnya, Iya. citra Allah yang sudah rusak itu. Iya. Maka manusia nggak bisa naik, Iya. ya Allah yang turun gitu. Oke. Dan ini Roh Kudusnya sendiri peranannya adalah setelah Yesus kembali ke Sejak awal sebetulnya Roh Kudus sudah berperan. Sudah ada yang tadi ya. kejadian dan tapi kalau tadi kan maksudnya Yesus ini dimulai eranya dengan ketika Yesus dilahirkan dan Ya. juga pewartaan di dunia nih gitu ya. Kalau Roh Kudus ini peranannya start dari kapan nih? Selain yang tadi di awal kan Roh Allah melayang-layang dan lain sebagainya tadi. Dan kenapa burung ya, Mo? Nah, diibaratkan dengan burung merpati ya. Kok kurung? Nanti kalau kita Kenapa sudah nggak murai? Murah itu yang Ya mana? kan? Ini mah dia ahli burung makanya dia ngerti. Yang kenapa, gua ajak kenapa nggak mandi. kaswari? Kaswari gitu. Gagak di gitu. kelas nggak ada loh, nggak pernah dibahas ya. Nggak ada kan? Telat loh kita ketemunya ini. Nanti kalau kita sudah masuk surga kita tanya ya, Siapa duluan nih? Allah Roh Kudus punten ini mah. Nah, ini punten. Aduh. Kenapa burung? Iya. Kenapa kok milihnya menampaknya seperti burung merpati? Terus Merpati waktu putih gitu. Pentakosta kenapa kok lidah api milihnya gitu? Iya, iya. Ya, Kenapa nggak lidah sapi? Iya. Durhaka. Ya itu ada, sebenarnya ada maknanya. Itu Oke. nanti tentang tafsir simbol Iya, dalam iya. Alkitab. Iya. Nah, tapi kalau peran Roh Kudus ya sebenarnya dari awal udah ada. Ya cuman kita baru lebih eksplisitnya setelah Yesus mengatakan, nah terimalah Roh Kudus gitu. Ya itu tadi karena Allah itu ingin mendidik manusia dalam perjalanan untuk mengenal Dia, bukan Allahnya yang berproses. Allah ingin kita yang berproses dalam mengenal Dia Iya, pelan-pelan. gitu. Tapi boleh nggak sih kalau kita menganggap ataupun juga berasumsi si Roh Kudus ini yang memang diberikan sendiri oleh Yesus kepada kita dalam artian untuk jadi pegangan kan gitu di dalam hati kita, suara-suara kecil yang ada di hati kita untuk mengingatkan iya Ya. dan tidak, keputusan dan lain sebagainya. Itu kan yang kita imani betul ya, Mu ya. Malah kadang beberapa doa, ya Tuhan berikanlah Roh Kudusmu. Nah, turun Iya, atas Tuhan aku. turunkanlah Roh Kudusmu. Itu Kan udah ada, bukan itu Roh Kudus jadi ya? hambur nggak sih bahasa kita? Karena roh kita kan ibaratnya kalau kemarin 17-an tarik tambang tahu ya. Tahu dong. Iya, kita tuh kayak di tengah-tengah tuh. Hah. Roh Kudus narik, roh jahat narik. Ya. Nah, tinggal kita mau pilih ditarik sama siapa. Makanya kita minta supaya Roh Kudus lah yang menarik kita, supaya kita tidak ditarik sama roh jahat. Tapi bukan berikanlah Roh Kudusmu kepadaku, bukan kan? Kan Bisa udah juga. ada atau Ya, gimana? sudah ada, tapi kan kita selalu memohon itu terus-menerus. Dan bukan lebih, sebetulnya kalau mau dimaknai ya, lebih kita mohon supaya kita lebih bisa membuka hati terhadap Roh Kudus. Bisa Roh Kudus mah akan terus dicurahkan hikmat selalu juga Iya. gitu ya. Oke. Ini Berat ya? Berat ya. lumayan. Nah, kenapa Allah Bapa bukan Allah Ibu? Ayo. Makanya cepetan nanya. Jadi saya nanya duluan. Iya juga, Iya juga sih. Mau tahu nggak kenapa dipanggilnya Allah Bapa? Bukan. Kalau tahu kasih tahu dong. Kan ibu juga deket ya. Apalagi Iya. kalau ngomongin Yesus juga kan laki-laki. Biasanya anak laki-laki itu deket sama ibunya. Ya, apakah dengan demikian gender laki-laki mempunyai posisi yang lebih superior? Nah, ini kan kembali juga ke citra Haus Allah. Mo. Haus saya. Aku haus. Oh, bentar lagi deh. Iya. Dia udah habis bentar lagi. Udah dong. gitu ada anggur asam. Iya. Ini cuka, anggap aja cuka. Pas banget. Rasa apel, rasa black currant. Ini ada durinya nih. Aku suka bercanda kita hari ini. Ini headphone disangka duri. Mahkota duri. Bercanda. Nggak, Gimana? Yang Udah. lampu disangka salib kali. Udah 2 tahun 3 tahun nggak ada tablo kan, udah Iya, pakai tablo. tablo. Tahun depan semoga ada lah. Amin. Iya. Gimana Nah, itu, Mo? Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya. Tapi keutamaan Allah tercermin dari keutamaan laki-laki dan perempuan. Perempuan. Contoh, Allah perkasa itu kan maskulin banget ya, Maskulin banget. Cowok ya. banget. cowok banget. Tapi jangan lupa ada Allah yang maha rahim. Punya rahim? Tidak. Kelainan kalau punya rahim Oh, kan? iya. Rahim itu perempuan. Betul. Apakah Allah itu perempuan? Tidak. Tapi keutamaan ibu yang rahimnya ketika dia mengandung anaknya memberi kenyamanan, Perlindungan. pelindungan. Baru kesempurnaan, kekompakan, kepedulian. Oh iya, seperti rahim ibu yang melindungi anak, Ya. demikianlah Allah melindungi manusia. Perannya Makanya seperti peran maha perempuan. rahim. Maha kasih dan lain-lain lebih Iya. soft gitu ya Jadi jatuhnya. maskulin dan feminin, keutamaan-keutamaan itu Ya. ada dalam Allah.
Lantas kenapa father, bapak? Ya Pilihan karena jatuhnya- dalam tradisi Yahudi itu kan masih patriarkal. patriarkal, Ya, patrilineal. karena peran bapak dalam tradisi Yahudi itu lebih yang tadi Dominan. punya visi misi keluarga, memastikan Oke. anggota keluarganya selamat. Aha. Sementara ibu punya peranan yang lain lebih ke rumah tangga gitu ya. Oh. Nah, Artinya- maka sosok anak taat itu lebih ke bapaknya, bukan ke ibunya, karena bapak yang lalu mengarahkan keluarga. Dan ini kan memang sifat dasar. Jadi ini laki-laki lebih ke dan tradisi perempuan. saja, bukan lalu mau mendiskreditkan perempuan, Ya. bukan mau menempatkan laki-laki lebih tinggi, bukan. Ya. Tapi karena tadi soal relasi anak dengan orang tuanya. Seperti apa Iya. kurang lebih ya contohnya ya. Iya, Nah, iya. Ini barangkali umat bertanya-tanya Son, kenapa sih kita tiba-tiba bahas yang berat begini gitu ya? Kan Saya juga nanya sih. Nggak, gini loh, Mo. Beberapa waktu yang lalu itu kan pernah ada salah kaprah yang di buku agama atau buku apa Oh, namanya, pendidikan. iya, iya, Ya memang iya, katanya iya. Tuhan agama Katolik itu 3 Ya. katanya. Bapak, Nah, Putra, Maria. itu banyak. Apa namanya umat Katolik yang protes, tapi bingung jelasinnya. Iya. Dan kalau saya juga sih sempat melihat ada beberapa tayangan video Aha. yang memang pada akhirnya saat tidak disampaikan oleh orang yang mempelajari agama atau orang yang tidak tepat, ini ada potensi menjadi misinformasi. Mo. Betul. Dan Makanya saya diundang ya. makanya untuk Saya pembimbang ini terharu loh. Terima kasih loh. Kita nggak akan ada misinformasi kalau sama Romo Aloy. Ini selibing. Jadi, Kan kalau saya salah informasi saya yang Betul. dipanggil uskup. Iya. makanya kita panggil untuk memperkeruh suasana. menjadi pembimbang rohani ya. Nah maksudnya ini adalah media untuk kita minimal gini, Ya. kalau misalkan di luar sana umat ada yang ingin memberikan penjelasan kepada anaknya kalau Betul. bertanya, atau misalkan Ya. teman-teman taruhlah usia SMP SMA yang sedang masa puber Kepo-keponya tuh. tahu tapi nggak tahu cara menjelaskannya, sedangkan lingkungannya majemuk nih Mo. Dia harus sudah mulai bisa. Maksudnya Tuhan lu gimana sih? Sebagai itu, umat Katolik paling kita harus kita- bisa menggunakan kata-kata yang simpel. Salah satu pendekatannya itu ada dulu namanya via negatif itu dengan jalan negatif. Artinya gini, Allah Tritunggal itu bukan seperti ini. Contoh tadi saya sudah menyontohkan 2, bukan sif-sifan, Ya. Ya. bukan yang ganti-ganti topeng, Ya. modalisme Oke, gitu ya. ya, bukan. Allah juga bukan atasan bawahan. Oke. Lu gue perintahin ya. Ya, Oh. mentang-mentang aku diutus Bapa. Oh, berarti Bapa lebih tinggi dari Allah Putra. Putra mengutus Roh Kudus. Berarti ini tiga Hierarki. nih, hierarki, bukan. Ya. Meskipun Yesus pernah mengatakan begini, soal waktu kapan, ini soal akhir zaman nih. Ya. Hanya Bapa yang tahu. Bapak yang tahu. Anak pun tidak. Hmm. Kan seolah-olah berarti Yesus lebih rendah. Iya iya iya. Jangan iya. lupa Yesus di situ Allah Putra, 100% Allah Putra, tapi juga 100% Allah Bapak. manusia. Iya. Oh, maafin ya. Dimaafin. Kapan ke dokumen? Maka biar belajar lagi. Di sini di dokumen nanti ada, di situ ada, dijelasin lagi. Mending aku salah, lu nggak jawab nggak ada hukum juga lu. Kan bukan masalah gue nggak jawab. Gue mau jawab lu nyosor duluan. Siapa ya kan? cepat? Emang lu tahu jawabannya? Jauh dong. Jauh dong. Masa nggak tahu gitu doang. Kalau gitu ada juga salah satu yang menjadi bahan diskusi nih kalau saya. Ya. San sebutin satu ayat yang menyatakan Yesus saya adalah Tuhan. Kan ada tuh yang bilang. Oh, ya, Yesus ya, itu ya. tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kayak bahasa gampangnya sembahlah saya karena saya Tuhan gitu. Iya. Ya. Itu tidak pernah ada di Alkitab, bahkan menyatakan Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan. Nah, itu jadi Iya. salah satu serangan juga. Kan Yesus juga nggak pernah ngomong dirinya Tuhan, bahkan ngomongnya Tuhannya adalah Bapa. Ya tadi kembali kita mengenal Allah sejauh Allah mewahyukan diri kan, memperkenalkan diri. Lewat kata-kata, sikap, tindakan pribadi Yesus kita udah tahu dia Tuhan, dia Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan. Tuhan. Yesus mengampuni dosa, dosamu sudah diampuni. Iya. Menyembuhkan orang sakit bahkan Iya. dan lain-lainnya. Gitu. Dan sebelum Allah ada, aku sudah ada. Lewat semuanya itu ya, paket komplit tadi, Iya. ya Yesus adalah Allah. Hmm. Sang Sabda itu. Mau kalau gitu terlepas dari tadi statement bahwa kita tidak bisa menyelami sedalam itu pemikiran Allah. Kira-kira apa alasannya kenapa Allah membuat ini buat bahasa manusianya ya? Kok harus rumit dulu kita memahami ini sih Mo? Harus rumit ini Kok nggak kita memahami dipersimpel gitu? Tuhan yang kita sembah. Kok harus jalannya serumit ini Iya. gitu? Wah, ini yang saya bilang Ya. tadi tanpa harus menyelami sampai segitunya. Kira-kira alasan manusiawinya yang bisa kita tarik kesimpulan apa sih? Mo? Gampangnya begini ya karena kita kecil banget. Kagak akan ngerti lah Iya, gitu ya. kita kecil banget. Jangan sok tahu tentang Allah gitu maksudnya. Karena Allah sedemikian kompleks. Dan Oke. besarnya. Kalau kompleks emang pakai S ya. Iya. Nggak usah dijamakin udah pakai Nggak usah S. dijamakin. Soalnya banyak bloknya. Terus Iya, karena itu tadi
proses kita mengenal Allah, bukan Yeah. Allahnya yang rumit. Iya. Cuman awalnya kita mengenal Allahnya begini, lalu dalam perjalanan kita makin tahu ternyata Allah tuh sedemikian besarnya, sedemikian agungnya sampai dia yang mau menyelamatkan kita karena kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau gitu. kata Abu Marlo teman kita nih, Temennya yang Romo, ya. iya, sebanyak-banyaknya ya yang lu tahu, lebih banyak yang lu nggak Yang lu tahu. nggak Lebih baiknya nggak tahu. Ya, kalau saya juga pernah berpikirnya bahwa justru disitulah letak keilahian Tuhan gitu. Kalau lu bisa menyelami isi pikiran Allah dan lu bisa menjelaskan detail-detailnya, Dia bukan Allah itu lagi. bukan Allah. Iya. Dia bukan Allah. Kamu ini habis loh, cepet habis loh. Ini lagi ya minggu depan ya. Enak ya Son, enak ya? Enak ini. Ya, cepet habis ini mana? Iya. Dan itu Iya, supaya iya. kita semakin terdorong untuk mengenal Allah Iya, lebih dan lebih lagi. Tapi kalau di Sony kan di agamanya Sony itu hanya mengenal Tuhan itu satu atau gimana? Sama. Kalau untuk prinsip dasar Kealahan. Christianity gitu ya, sama. Allah Kealahannya, ya. Allahnya Tritunggal. Itu yang memang jadi bahan untuk diskusi untuk yang di luar Protestan atau Nah. Katolik itu dipertanyakan. Yesus itu juga sama tadi kalau ngomongin Tritunggal, Yesus kan Allah Putra Ya. yang menjadi manusia. Ya. Nah, maka dia tuh dua kodrat sebutannya. Kalau Allah Tritunggal kan satu kodrat tiga pribadi. Yes. Kalau Yesus sebutannya satu pribadi Dua dua kodrat. kodrat. Kodrat ilahi, kodrat manusiawi. Manusiawi. Makanya Yesus sebagai manusia juga punya kehendak. Oh. Egonya ada. Ya ego Iya. pasti punya. Makanya Sedih. di Taman Getsemani, sedih, Yesus pernah sedih, Itu pernah marah. Pernah, iya. Saya memang Injil tidak pernah menyebut Yesus pernah bercanda dengan para murid ya. Ya. Heureuy gitu, tongkongan itu memang Tapi tidak. kebayang ya? Kebayang. Kebayang ya? Iya. Kebayang. Dark jokes keluar. Jadi inget kayak Bapak-bapak. kalau nonton di TV Bandung tuh ada tayangan film Yesus tapi bahasa Sunda. Sunda. Tata cigana heureuy gitu tah. Enak gitunya. Gitu. Cik atuh cailah. Mana kopi nah, Bray? Aduh. Mana ngan cai helang hungkul. Ya. Gerta. Tapi itu dia, maksudnya Ya. sisi manusia Yesus itu Masih ada. ada, tapi bedanya hanya tidak dosa. Hmm. Makanya ketika di Taman Getsemani, Galau. Yesus berdoanya kalau mungkin cawan ini lalu. Dengan kata lain, Manusianya, kalau sisi manusia. kalau mungkin mas saya tidak disalib. Ulah gitu Karena ya, sebagai misalkan. manusia Dia punya kehendak. takut. Nggak, dia juga punya kehendak. Iya, iya. Kalau Yesus nggak punya kehendak manusiawi, punten aja nih, iblis buang tenaga menggoda Yesus di padang gurun. Oh iya. Ngapain digodain, orang nggak mungkin tergoda. Karena Tuhan. Nah, iya. Ini kan manusia yang digoda. Iya. Lagi Waktu lapar, lagi puasa ya. Kamu lapar dirinya, kan habis puasa tuh 40 hari. Kalau lapar kan ada ini. Nasi Iya. bebek. Ini adalah contoh iklan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini, Iya dong. iya. Harus tahu iklan tuh bisa masuk kapan aja. Tapi udah mulai banyak ya. Udah banyak. Ya udah banyak Pada Allah. dong, lumayan Iklan banyak bisa ya. masuk kapan aja, gimana host ngeh apa enggak? Iya. Nah, ini lagi nih. Lagi enggak? Nah makanya Yesus itu kalau kita tanya, loh kalau Yesus Tuhan, kok dia berdoa kepada Allah? Ya. Ingat Yesus juga manusia. Hmm. Ada kemanusiaan Yesus 100% manusia, 100% Allah. Ya. Iya. Jadi yang mati di salib manusia Yesus. Tapi yang naik ke surga kembali itu adalah Manusia Yesus yang punya tubuh yang baru, tubuh yang sudah bangkit, betul. tubuh yang sudah mulia. Iya. Nah, Roh Kudus Nah, ini Roh Kudus kan tidak kelihatan. Tidak ya? kelihatan. Emang nih, memaknai Roh Kudus saya dalam hati misalnya itu. berdoa, ya Nah. Bapak, itu di otak tuh mungkin tadi ya gambaran bapak-bapak, Iya, ya iya, kan? Atau iya, Yesus lah paling Atau ini ya lah. Yesus, Ah, gambaran Yesus. ah. Ya Roh Kudus, aduh, api, lidah burung. api. Aduh, ya Roh Kudus melulu ngepati kan susah. Mengimajinasikan Roh Kudus itu susah. Iya, iya. Iya. Entar ke mana? Ke dekat Citylink tuh, Pak. Pas Jalan peta. suka haji, suka Iya, haji. suka Haji. haji. Heeh. Mang, meser manuk Roh Kudus aya teh. Aya cep langkung dua deui. Roh Kudus bukan burung merpati, Iya, bukan. iya. Simboliknya. Simbol. Roh Kudus bukan lidah api. Kayak mau eta kaduruan. Tenang we Roh Kudus eta mah. Bukan. Kahuruan. Eta Kudusnya gede-gede teuing. Aduh. Roh Kudus bukan lidah api, bukan itu Simbol. simbol. Makanya Roh Kudus tidak pernah tampak dalam Iya. imajinasi Iya, iya. gambarnya Makanya kayak apa. butuh enggak. simbolik Wow. itu. Iya, karena namanya roh. Hmm. Dia yang menggerakkan manusia iya. kepada yang baik dan yang benar. Nah, itu apakah memang diciptakan juga oleh Allah atau Itu gimana bukan sih Romo? itu pada bukan saat- Allah, dia Allah. Dia Roh Kudus Allah. Oke. Tapi Karena Allah itu roh kan. Allah itu roh. ada yang berpikir gampangnya gini aja. Pokoknya saat Allah di atas itu adalah
sosok Tuhan di atas itu adalah Bapa, kemudian saat di bumi dia Putra, kembali ke surga adalah Roh Kudus yang ditinggalkan gitu. Nggak gitu Ya, juga. jadi di Nanti kesannya Allah itu ada pembagian wilayah. pembagian wilayah teritorial. Emang wali kota, Pak. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa betapa sulitnya kita menjelaskan dengan bahasa sehari-hari Ya. yang mudah dimengerti, bukan Ya. hanya dengan yang non Katolik, bahkan yang seiman Betul, pun betul. mungkin kita bisa. Sama saya juga. Maka memang Allah itu kalau tidak dipahami sangat mengerti gitu ya, Iya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sejauh kita bisa memahami aja. dengar Tapi soal. yang lebih utama kan mengimani dan mengalami. Oh, Saya iya, mengalami nggak bahwa relasi saya dengan Allah itu seperti anak dengan bapaknya. Yang ketika saya salah saya juga tidak takut menghadap kepada Bapa, Iya. mohon ampun dengan berharap Bapa akan memaafkan saya. Saya memposisikan Allah sebagai penyelamat saya nggak? Gitu. Saya sudah diselamatkan segala macam. Saya dengan Allah itu menempatkan Allah sebagai yang membimbing saya nggak? Ya itu kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Yeah. Lebih penting, jauh lebih penting itu. Yeah. Memahami baik ya untuk Yeah. bisa menjelaskan secara rasional, tapi juga yang jauh lebih penting buat saya itu mengimani dan mengalami. Makanya, kalau Bapak Ibu ada yang bingung kenapa atau pun jika ada yang nanya harus dijelaskan, kasih link tontonan hari ini ya. Episode kali ini karena itu akan menjawab semuanya. Tapi ya. yang jelas gini, pokoknya Allah itu satu, itu aja. Tidak ada gereja dalam sejarahnya mengatakan Allah itu tiga, itu nggak pernah. Oke. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu tiga, berarti dia kurang jauh mainnya nih. Udah tahu Iya, iya. dari mana kita nggak pernah mengimani Allah tiga. Iya. Jadi kalau ada orang yang datang ke Romo nih dengan bahasa yang simpel, mau kasih gua kalimat yang simpel, apa itu Trinitas? Oh maaf, Romonya sedang istirahat. Jadi Baiklah, nggak saya akan balik lagi. dijawab. Nggak akan dijawab. Romo tapi ini penting. Iya, istirahat juga penting. Ada mau jawabannya adalah nonton Rumah Noni. Nah, ini kan kita nggak cuma terjebak di Trinitas nih, Ya. Kon ya. Kita juga memang terjebak mau mengedepankan juga pertanyaan-pertanyaan umat lainnya yang mungkin pernah ditanyakan sama sama rekanan yang lain, teman-teman yang lain kepada kita ataupun juga teman-teman umat yang kita susah jawabnya. Benar juga. Banyak, Ya, banyak. banyak. Salah satunya kan tadi Trinitas. Trinitas ini yang Yesus. paling basic lah, karena ini keimanan sekali. Itu Tunggal udah. tadi Yesus manusia udah ya, manusia Ya. Allah. Nah, ini ada lagi nih beberapa nih. Sok. Nyontek dong, nyontek. Jangan. Kan mau ditanya juga Iya, sama iya. Romo. Kenapa? Ini mungkin antara tahu jawabannya atau memang tidak ya. Kenapa kita harus mengaku dosa sama pastor yang notabene juga manusia-manusia juga, bukannya mengaku Iya. dosa itu ke Tuhan. Ini kenapa ke manusia Memang ke lagi? Tuhan. Terus kenapa Mengaku datang- dosa hanya kalah, karena yang mengampuni hanya bisa yang bisa mengampuni hanya Allah kan. Betul. Tapi kalau orang umat luar atau Iya. teman-teman kita yang di luar Katolik dan Protestan, Nanya nih. Protestan juga itu sebenarnya nggak ada ya, Konsep, ngaku dosa. Ada. konsep sakramen ya. Oke. Sakramen itu kan dengan yang tampak atau bisa dicerap panca indera, menghadirkan rahmat yang tidak bisa dicerap panca indera. Oke. Kalau saya kira waktu itu sama Bobby pernah membahas tentang Bunda Maria juga Iya, ya. iya. Kita berbicara mohon doa kepada Bunda Maria karena nggak kelihatan fisiknya, sarananya adalah Patung. patung. Nah, imam itu adalah sarana Allah. Karena tidak terlihat Iya, sosok penyalur Allah. rahmat dari Allah Jadi Iya, bukan iya, ngaku dosa sama Romo, Enggak. tapi sama Allah. dengan Allah. Tapi medianya adalah Medianya. imam. Karena gini, ya Allah, saya sungguh menyesal. Ya no, ada yang ngomong gitu kan nggak? Wah, Wah, ada oke. malah takut ya. Oke. Iya. Salah. Salah. Ini parah ini. Nah, lalu kalau misalkan kayak gitu, apakah seorang imam yang mendengarkan dosa yang diakui ini juga punya kode etiknya nih? Bukan kode artian, etik malah. Nggak. Ini ekstrim, tidak boleh membocorkan sama sekali. sama sekali nyepet pun Nggak nggak boleh. boleh. Sama Nggak sekali. boleh. Kan Gimana umat ceritanya banyak- nyepet? Bukan, umat kan banyak nih gitu ya yang khawatir ngaku dosa nanti pas Nanti udah diomongin. cerita Oh, lagi. diomongin, ya. Atau Ke sesama dijadiin imam pun materi nggak boleh. khotbah gitu. Apalagi Oh. itu. Contoh nih, contoh ekstrim banget ya. Saya tidak pernah mengalami. Jadi ini bukan Kejadian. rahasia saya, bukan. Iya. Misalnya gini, ada koster ngaku dosa ke romonya. Romo, saya ngaku dosa nyolong uang gitu ya di gereja. Nggak boleh tuh saya memecat dia besoknya Oh. dengan alasan karena dia Kamu ngaku di pengakuan dosa. Nggak boleh. Bukan itu. Tidak boleh melakukan apapun dengan dasar pengetahuan yang didapat dari Pengakuan dosa. pengakuan dosa dosa. itu. Nggak boleh sama sekali. Iya. Tapi jadi hati-hati nggak setelah itu? Nah itu kan tegangannya ya. Tapi Iya, kalau iya. misalnya nih Bapak Ibu DPP kita pasang CCTV ya untuk ngawasi. Loh kenapa Romo? Saya curiga nih sama kosternya. Loh kenapa?
baru ngaku dosa. Harus Nah, saya itu. bisa mendapatkan informasi di luar pengakuan. Ah. Kecuali memang di luar pengakuan ada bukti lain, nah Iya, itu iya. bisa. Tapi kalau sumbernya pengakuan dosa, nggak boleh. Aduh, itu susah ya. Oke. Nggak boleh. Nah, termasuk ada aturan gini, tidak boleh orang mengaku dosa kepada imam rekan berdosa perintah Allah ke-6. Apa itu perintah Allah ke-6? Apa coba, Not? 1, 2, 3. 4 kan 3 tuh duluan ke atas. Itu loh, ya, Jangan Son. membunuh, Ask jangan the audience. berzina, jangan mencuri. Coba Imam Mas apa? Dirian, ada yang tahu nggak di Komsos nih? Perintah Allah ke-6. Ayo, Mbak Rosa. Jangan membunuh, Jangan. jangan berzina, jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Itu 8. Lah, Jangan berzina, jangan jangan mencuri. jangan Itu mengingini 7. orang lain ke 10 ya kan? Jangan Hormatilah ayah dan ibumu itu 4. 4. Di Sony 5 soalnya. 5 jangan membunuh, 6 jangan berzina. berzina. Contoh nih, contoh. Ah. Contoh ya, misalnya perempuan berzina dengan pastor. Lalu perempuan ini ngaku dosa ke pastor itu. Lah. Itu nggak boleh. Salah. Iya. Kan nanti gini jadinya ya. Pastor, pengakuan saya terakhir ini. Dosa-dosa saya adalah ini. Dan saya melakukan dosa perzinahan, pastor. Dengan situ. Enggak langsung berubah dengan situ. Nggak boleh. Itu langsung Tidak sah. awkward moment itu. Awkward. Dan itu absolusi atas dosa itu tidak sah. Tapi Oke, maaf, oke. kalau misalkan pastor yang berzina tadi contoh ya, ngaku dosa ke pastor Aloy misalkan gitu. Boleh. Ke pastor Oh lain. iya, harus ke pastor lain. Boleh itu. Justru harus. Harus. Iya, Dengan Tapi pastor lain. jadi dilaporin ke Nggak ketua boleh, ordo, nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Yang selama ini dilaporkan ke uskup itu adalah itu pun bukan kasusnya, tapi lebih ke jumlahnya. Oh. Dosa aborsi. Ada kepentingan lebih besar di sana. Ya, yang dosa harus aborsi diambil. itu pun hanya melaporkan jumlahnya. Misalnya saya memberi absolusi atas dosa aborsi ini 1 kali. Oke. Sudah selesai. Tidak disebut di mana, perempuan atau laki-laki. Kan karena laki-laki yang terlibat aktif kan juga dosa Iya. besar. Iya. Artinya Nggak boleh, sama sekali hukuman nggak boleh. duniawi ini hal yang berbeda dengan hukuman yang itu ya. Soalnya kan pemecatan, kemudian Iya. segala macam, itu sanksi sosial itu di duniawi, Iya. bukan porsinya. Oh. Nah, makanya pengakuan dosa itu imam betul-betul hanya penyalur rahmat. Ketika imam memberi sakramen taubat, Hmm. itu yang bekerja adalah rahmat imamatnya sebagai Kristus sendiri. Oke. Gitu. Karena yang kamu menyesal, tapi rahmat pengampunannya bagaimana? Nah, lewat imam. Ya, Gitu. ya, ya. Maka dalam pengakuan dosa, jangan lihat pas ngaku dosa nih buka pintu jegrek. Wah, Romo ini. Nah, Ini mah lebih bejat daripada saya ini. dosanya lebih banyak nih kayaknya nih. Waduh. Nggak bisa. Jadi pilih-pilih tetap, gitu. tetap ketika dia sebagai imam dan memang tidak ada hukuman kanonik Iya. terhadap imam itu, tidak ada suspensi, tidak ada apa-apa. Iya. Ketika dia sebagai imam maupun manusiawi dia dosanya kayak apa, tapi ketika dia memberi sakramen tobat, ya itu Perannya rahmat sebagai- sakramen tobat bagi iya, iya, peniten. Walaupun Walaupun romonya imamnya berdosa lebih juga. berdosa, tapi siapa yang Iya. tahu juga kan gitu. Benar, Iya, benar. Sama benar. kayak misa. Ah. Makanya memang dari imamnya sendiri juga dituntut untuk menjaga kekudusan. Nah. Iya. Saya beberapa kali ketika safari pengakuan dosa ya, misalnya di dekat saya kan Bandung Selatan tuh suka ada safari pengakuan dosa tuh. Romonya pertama di Palki mana, besok Iya. di Palki mana, romonya sama gitu ya. Romo-romo dari Palki dekanat itu. Pernah saya sekali, saya ngaku dosa dulu. Oke. Sebelum umat saya ngaku dosa dulu ke romonya. Baru saya Iya. menerima sakramen tobat. gitu. Tapi itu apa? Itu mah inisiatif pribadi, sendiri pribadi, kan, ah. inisiatif itu sendiri karena dari ya saya Romo. juga ingin ketika saya melayani sakramen tobat, saya pun juga dalam kondisi kudus Romo gitu. Sudah bertobat tanda kutip gitu ya. Tapi udah gitu jangan dilakukan lagi dong. Ya kita usahanya kita sama. Artinya sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa mohon pengakuan dosanya ke Tuhan. Ke Tuhan. Cuman manusia selalu butuh Kalau media atau sendiri, visual. saya pernah tanya nih, boleh nggak mau saya di kamar? Itu karena saya di kamar itu benar-benar Khusyuk. nyesal lalu sampai nangis, nyesal bertobat, boleh nggak? Harus saya bilang, bagus sekali itu. Tapi itu tidak menggantikan rahmat sakramen tobatnya. Rahmat beda. pengampunan secara sakramental itu bukan sakramental. Kalau- Hanya searah aja kan. Ya, Ya. ya. Saya menyesal bagus, bisa sampai demikian masa dosa, masa kotor itu bagus. Itu tapi sakramentalnya ya tetap sakramen Ya, tobat, ya, tidak ada ya, cara lain. ya, ya. Jangan dibalik. Sakramen tobat kan nyebutin aja, jangan sampai lalu apalagi ngantrinya banyak ya. Iya. Tolong jangan curhat di dalam ya. Apalagi makanya sekarang ruangannya bagus, ada beberapa dibatasi. Kalau Iya. enggak kan, mau saya tuh bikin dosa baru nanti. Bahaya. Jadi kalau bisa double aja ya pengakuan dosa ke Romo, tapi sampai sehusyuk itu kan. Ya artinya tidak cuma formalitas dalam ruang pengakuan, tapi juga memang sungguh disesali. Iya, Itu menyesali. afdol banget itu. Afdol Iya, banget iya, jadi iya. double. Kalau Ya, semua main sakramen begitu ya. Misa Iya, nggak iya. cuma ritual di
di gerejanya, tapi kan diwujud nyatakan juga. Nah, Nah, ya makanya nih, terutama yang udah jadi Katolik dari Lahir. bayi, ya, kayak baptisan juga bayi. oh iya. Itu Kenapa tuh? apakah pemaksaan atau gimana? Atau sebenarnya kita tanya lagi nih. Saya nggak punya Katolik itu bayi ya. dari bayi, dari orang tuanya sudah Katolik, atau pas dibaptis? Nah, Dibaptis baru jadi Katolik atau pas dari lahir nih, Bu? Ini nanyanya ke yang nggak punya bayi curang. Nah. Tapi kan pernah jadi bayi. Masa aja gini. Saya juga dibaptis bayi. Tuh, Oh, baptis gimana? bayi maksudnya? Iya, Itu baptis Oh, kenapa bayi. kita ada baptis bayi? Kategori pemaksaan. Nah, ada yang ngomong, lu mah bayi baru lahir belum ngerti apa-apa udah dibaptis katanya gitu. Tapi Iya kalau juga di ya. Protestan ada yang namanya katekisasi. Itu baptis dewasa di mana dia pertama kalinya mengucapkan iman rasuli gitu. Jadi Oh. pertama kali dia menunjukkan bahwa lu sudah dewasa, sudah Bisa memilih. bisa memilih. Nah, itulah. Nanti bisa baptis jadi dewasa. alasan soalnya ya, ketika baptis bayi pas sudah gede pindah agama, ya lu siapa yang Siapa yang nyuruh? Nah, gitu. Gua entah dipaksa. siapa yang Justru- salah. Lah, kok nyanyi sih? Pertanyaan ini tuh berangkat dari kasus-kasus seperti itu lah. Gue kan nggak milih jadi Katolik Iya. gitu loh. Gini misalnya, kan Sony punya anak ya? Belum. Saya Nodi. Hah? salah. Salah Nodi. Oh, bukan Tapi Sony anak kamu ya? Nodi bukan anak saya. Oh, bukan sip-sipan? Wah. Jadi sebenarnya anak saya itu anak Sony juga. Iya. Bingung. Bapak ibu yang punya anak kecil Eh. dikasih makanan apa? Bubur bayi. Bubur bayi, Bubur bayi. ASI lah pertama kali ya, ASI. Nanya dulu nggak ke anaknya, Enggak. mau ASI nggak? Mau bubur bayi nggak? Nantilah. Mama Si aku bayi pengen jawab. Meti. Ketika memilihkan baju yang terbaik, Iya. tempat tidur yang baik, apakah minta Persetujuan sih? dulu dengan Tidak. anak? Tidak. Kenapa? Anak belum tahu bahkan yang baik untuk dia sendiri di usia itu. Ya. Maka yang memilihkan Orang orang tua. tuanya. Nanti ada saatnya anak akan memilih. Maka ketika TK, nak kamu mau TK nih besok, mau TK di mana? Saya udah searching di Google mah. Ya TK, anak TK, gue searching di Google. Anak TK zaman now. Iya. Kalau SMA ke kuliah, oke. Ya. Iya kan? Kamu mau kuliah di mana? Sudah Ya mas, saya cakep udah dia. searching nih. Anak sudah mulai tahu Cakep ya. apa yang baik untuk dirinya. Meskipun ya nanti dalam perjalanan ada Iya. prosesnya ya. Tapi ketika anak sekecil Iya, dia itu nyanyi. belum tahu, Iya, maka iya. yang tahu adalah Orang orang tuanya. tuanya. Orang tua yang memilihkan. Oke. Demikian juga dalam hal iman. Anak kecil belum tahu. Ada nggak anak kecil begitu lahir langsung ngomong Tuhan Yesus nggak ada. Iya. Nggak ada. Pasti pertama kali mama, papa kan. Iya. Kata pertama yang muncul, kenapa? Itu yang dia kenal. Belum mengenal Allah. Dia mengenal kasih Allah kan lewat orang tua terutama Iya, ya, keluarga. iya. Maka orang tua yang memilihkan yang terbaik bagi anak itu sedini mungkin. Itu Termasuk dalam hal iman. alamiah dan ya manusiawi bahwa Iya. orang tua akan memberikan yang terbaik Kan- termasuk apa yang diimani. Iya, kan manusia kata Paulus kan tubuh, jiwa dan roh kan. Iya. Buat tubuhnya yang baik apa, untuk jiwanya yang baik apa, untuk rohnya yang baik apa. Anak kecil nggak tahu. Iya, Orang tua yang dipilihkan tahu, lah sama dipilihkan. orang tua. Oke. Nah, tapi kan dalam perjalanan orang tua juga baiknya menjaga supaya apa yang sudah baik dari awal ini tetap menjadi pilihan yang terbaik juga untuk anak ketika dia dewasa. Nah, umur berapa disebut dewasa dan tanda kutip dia apakah boleh juga memilih untuk ya Untuk pilihan hidupnya pilihan sendiri hidup gitu. sendiri gitu loh. Saya nggak mau di sini, nggak nyaman di yang lain. Nah, gimana mau? Nah, ini kan bukan soal kenyamanan, bukan soal nyaman tidak nyaman ini ya. Iya. Kalau pakaian oke, pakaian bayi ketika udah gede musuh gue pakaian begini Iya. enggak. Oh, kemarin make. Mana Yang nggak? ada wah. Itu udah beberapa bulan yang lalu ya. Udah lama nggak kesini. Tapi ini iman kan bukan soal nyaman dan tidak nyaman Yeah. saja. Tapi ini kan lebih pada kebenaran, soal keselamatan. Gitu. Tidak ada urusan waktu kecil nyamannya ini, gede nyamannya ini enggak. Untuk iman tidak Untuk seperti itu. iman harusnya tidak. Ini soal kebenaran. Ya, ya. Maka tadi apa yang sudah benar dan baik yang sudah ditanamkan orang tua sejak kecil, Pelihara. baiknya dipelihara. Nah, Kecuali sama. kalau selera. Nah, selera beda lagi. Beda, Kecil, makan. kecil ASI, bayi, gede nasi padang, beda boleh. Masa gede asi Boleh. terus. Iya, makanya. Aneh. Anak siapa nih? Iya, Anak siapa nih? Iya, mau gede ASI. Ini parah ini. Ini parah. Kesian bapaknya. Iya. Atau dibalik, masih kecil udah nasi padang, kan salah. Iya Gede kan? baru ke asi. Bingung. Jadinya sering gini, Pak. Iya. Ini nasi padang featuring asi. Nasi padang di jus. Dan juga ada faktor ini ya, karena ini soal keselamatan, kita mengimani baptis adalah pintu gerbang keselamatan. Umur orang nggak ada yang tahu, Pak. Iya. Nah. Betul. Maka kita intinya memberikannya apapun yang terbaik sedini mungkin. Apa yang Membekali. bisa diberikan. Iya, termasuk keimanan itu tadi. Iya. Dan baptis adalah simbol bahwa Salah satunya ya. salah simbol. satunya simbol bahwa ya nih anak gua kasih yang terbaik. Secara iman adalah iman Katolik ya dibaptis Katolik. Itu Iya. adalah simboliknya seperti itu. Jadi tidak ada unsur pemaksaan dengan bahasa manusianya. Dipaksa itu Ya nanti bukan ya.
kalau gitu diterapkan ke yang lain juga loh. Wah, saya dipaksa minum susu dari kecil. Ayo Iya. gimana? Oh iya bener. Padahal saya nggak pengen minum susu. Jadinya nggak relevan ya kalau nggak kayak relevan. gitu. Ini Iya. bukan soal pemaksaan, tapi Iya. memberikan apa yang terbaik untuk anak karena anak belum tahu. Iya. Kalau pemaksaan itu adalah anak sudah tahu apa yang baik, tapi kita memaksakan Memberikan, yang lain gitu. Iya, iya, Itu iya. paksa. Kayak Oke. Yusan dibaptis tuh kan. Selama Ayo, berapa soal- episode nih pemaksaan bukan sih? Bukan pemaksaan, cuma soal tahu diri. Bukan. Tahu diri. Bukan juga rumah saya tahu diri. Oh, bukan juga sebenarnya mah. Masa sih? Ya. Tahu diri. Kita tidak pernah ada pemaksaan di sini Bapak Ya, Ibu ya. saya juga tidak pernah Hanya merasa bercanda dipaksa, Bu. saja. Cuma saya belum tahu diri. Nggak pernah merasa dipaksa berarti dia Iya. selama ini tuh mau Ya, gitu. Mau. Udah. uji coba setahun dulu lah ya. Nah, Ini, setelah baptis nih mau Dua udah tuh Ah, tadi tuh. Trinitas. Betul. Baptis. Ada yang namanya komuni pertama juga, cuman itu sih umum Ya, lah ya. umum. Nanti ntar adalah bahasan sendiri tentang komuni pertama ya. Nah, ini cukup panjang nih. Nah. Terus juga tadi pengakuan dosa kok ke manusia lagi sudah Ini yang dijawab. penting nih, San nih. Betul. Nomor Nah, 5 nih. ini nih. Saya nggak boleh tahu ya pertanyaannya. Nggak Kan nanti boleh. ditanya juga. Udah siap belum? Udah siap belum? Betul. Jadi Siap ya? ini yang berikutnya, kenapa di umat Katolik pastor itu harus laki-laki? Nah, lo. Pastor sebagai pemimpin umat dan pewarta firman Tuhan nih. Kalau di Protestan masih ada pendeta perempuan. Nah, gembalanya Kita juga tidak perempuan, bicara hidup ya. selibatnya, beda nih. Tapi kenapa kalau di umat Katolik kita tidak menemukan pastor yang perempuan? Why harus laki-laki? Ya, kan ada suster. Selain pastor ada Iya, suster. ada yang nanya Betul, betul. apakah Iya, suster beda apakah ya. itu pembanding yang sama? Kalau suster itu gitu? pembandingnya bruder, Bruder. biarawan, biarawati. Ah. Nah, kenapa pastor hanya laki-laki sih? Mu? Nah, ini terkait juga dengan tadi tuh. Yang Kenapa mana? Yang tadi itu yang mana? Tadi Allah menjadi manusia. Oke. Kenapa ketika sang sabda menjadi manusia memilihnya jadi laki-laki, Yesus? Katanya kan setara tuh. Iya, 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 laki iya, perempuan. iya, iya. Kenapa Yesus? Ya karena gender kita hanya dua, laki-laki perempuan. Ya. Ketika Allah menjadi manusia ya pasti Allah memilih dong. Iya. Manusia laki, manusia perempuan kan nggak bisa steng-steng. Nah, Ya. steng. Hey. Iya, nggak bisa dicoceng sebelah, nggak Oh, bisa iya. coceng sebelah, coceng. Supaya adil gitu ya, supaya iya. adil. Lalu Allah Setengah-setengah. menjadi manusia, siang Yesus, malam Yesi, nggak bisa. Iya. Kenapa harus Yesi ya? Hah? Yesi. Loh, iya kan? Yesi. Loh iya, Allah memilih menjadi laki-laki. Iya. Itu kan hak prerogatif Allah. Iya. Maka Yesus sang sabda menjadi manusia laki-laki. Oh, jadi kalau para pastor atau romo ini juga memang Nah, karena meneladani pastor Yesus. bukan lebih ke apa? Enggak cuma meneladani sebetulnya. Dalam apa makna sakramen, imam itu adalah pribadi Kristus yang lain, terutama ketika memimpin perayaan liturgi. Misa yang memimpin memang pastor A, pastor B, tapi kan Yesus sendiri yang memimpin menurut iman kita. Jadi ini tidak terlepas dari budaya zaman dulu yang apa? Tadi kan mungkin umat Yahudi saat itu peran laki-laki seperti apa, Ya. maskulinitasnya. Apakah berarti kalau ceritanya berbeda nih? Kita berpikir ekstrim aja. Kalau saat itu firman Tuhan turun ke Sumatera Barat, apakah akan jadi matrilineal? Apakah akan jadi peran perempuan jadi terlihat berarti pastor Betul. perempuan? Mungkin. Sesimpel itu nggak sih? Yesinya akan Ada mulai episode hari ini gue tiap kali ngeliat teman gue namanya Yesi pasti beda gue. Gara-gara episode ini Yesi. Mana gue punya teman Yesi lagi. Ya kalau mungkin aja, tapi kita nggak pernah tahu ya. Iya, iya. Bagaimanapun juga iman kita adalah nggak lepas dari konteks waktu itu Israel. Iya, Nggak boleh iya, buat, benar, memang benar. berangkat dari sana. ya. Nah, tapi secara teologis bahwa yang menjadi imam laki-laki. Kalau secara biologis, kita ngomong biologis, Ya. yang bisa melahirkan hanya perempuan. Ya. Karena secara kodrati biologis, perempuan yang memenuhi. Punya rahim. Ya, sekarang bukan biologis nih, sekarang secara teologis, yang memenuhi kriteria teologis untuk menjadi imam ya laki-laki, bukan Oke. perempuan. Jadi bukan menempatkan laki-laki lebih tinggi, enggak. Ya. Kita perannya beda, tapi satu tujuan, mencapai kekudusan. Ya. Iya, iya. Dan ini ada hubungannya juga nggak sih sama pembagian komuni nih kalau suster? Oh, kalau itu beda, itu memang tidak pernah ada larangan. Tidak ada larangan, suster juga boleh membagikan Di komuni. beberapa paroki juga asisten imam perempuan ada. Tapi memang penerapannya ya ada faktor lain ya, gimana pastor parokinya juga, gimana Iya, iya. umatnya gitu. Lalu putra putri altar Putri itu pun altar. juga Iya. dulu sih dulu hanya ada putra altar, tidak ada putri, Putri altar. altar. Kalau Sekarang peran ada. seperti Ada. itu bisa laki perempuan. Itu hanya Kalau- penyebutan Miss Dinar kan sekarang Iya, lebih Miss gampangnya Dinar, kan. betul. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mo, ini pertanyaan yang tricky juga, Nat. Gue juga. Kenapa kita bisa sepede itu umat Katolik setelah mati akan masuk surga? Dengan karya penebusan ya. Kalau ditanya, lu pasti masuk surga gitu?
Mau ngomong pasti, alasannya apa? Tapi kan kita manusia berbuat dosa di dunia. Tapi kita dibilang kita adalah penghuni kerajaan Allah. Betul, Kita anak sudah Tuhan. anak Tuhan, masuk surga. Pas ditanya, yakin? Kita Mau udah kita harus jawab gimana? Mau kalau ditanya kita masuk surga memang nggak, Mau? kita punya double kewarganegaraan ya. Dunia dan Warga negara akhirat. Indonesia, warga negara surga dengan baptisan. Iya, iya. Ya itu kalau misalnya ditanya gitu gimana mau jawabnya, Mo? kita dibaptis lalu hidup sesuai baptisan, Iya. kita mengikuti yang sulung yang sudah duluan masuk surga, ya pasti masuk surga. Kalau tidak, berarti Kalau tidak nyala yang tahu. Tapi kalau misalnya kita udah ikut jelas mengikuti Kristus secara konsekuen ya, konsisten dengan komitmen dengan segala Tindakan, jatuh bangunnya. perlakuan. Iya. Iya. Saya mah yakin gitu. Nah, Ya, kalau Makanya dia gimana? jadi pastor kan ya, karena Iya. dia yakin. Yakin. ya umat juga sama, nggak cuma di pastor doang. Artinya itu tadi. Jadi kalau Jangan sampai upahmu besar di surga, kecil di dunia. berarti kalau ada yang nanya nih dengan mas gampangnya, lu mengimani Yesus, mengimani Tuhan, lu yakin masuk surga? Iya. Yakin. Yakin. Syarat Amin. ketentuan berlaku. Betul, Kalau betul, iya betul, kan? betul, betul. Syarat ketentuan berlaku. Siapa yang mau mengikuti aku, Iya. dia harus menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti aku. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Iya. Gitu. Pertanyaannya kita sudah melakukan itu apa belum? Pengingat untuk kita semua di sini. Jadi kalau ada umat yang bertanya-tanya dan Iya. juga masih bingung tentang hal-hal Iya. yang memang jawabannya Ajaran jelek iman ya, banget ya. ajaran iman. Datanglah ke pasal palki masing-masing. Bisa nih nggak mau ditanya. Tapi kita coba merangkum nih Iya. dari apa kemarin Iya. kita sempat melempar di Instagram ya. Pertanyaan tentang Trinitas menurut umat itu apa sih jawaban-jawabannya? Karena ternyata unik-unik dan lucu-lucu juga. Yang paling gampang adalah Trinitas adalah nama SMA di Bandung. Iya benar juga SMA sih. nggak salah, nggak salah. SMA Trinitas di mana sih deket Pasar Andir? Palingin. Iya, Waringin. Ada lagi jawabannya Jiandi Kosa. Trinitas adalah sekolahan. Tuh kan. Ini paling gampang ini. Siapa lagi, Not? Ada Aris Simon. Nah, Menurut ini dia apa nih? Ari Simon itu 3 pribadi dalam satu, tapi tidak sama. Tapi tetaplah dengan satu Tuhan dengan 3 otoritas karena ada jeda waktu dari zaman ke zaman. Oh, ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Betul. Nah, ini tadi pemahaman tentang jeda waktu ini yang supaya tidak terjebak Ya. shifting, bukan shifting. bukan shift-shiftan. Bukan shifting. Oke. Ada lagi nih. Trinitas adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Muhun ini menjelaskan. Sumuhun. Ini membreakdown. Betul. Tapi lebih baik daripada sekolah tadi ya. Gampang kalau misalkan mau disebut Bapa dan Putra dan Roh Kudus betul, tapi makna di balik itu ya yang kita garis bawahi. Dan baptisan ya, iman baptisan lah. Iya. Lieur mending bacaan komen we cenah tuh. Tinggal liur. Nah, ini ada yang unik. Awan peta nih Om Awan. Trinitas itu kayak lagunya Spice Girls, Three Become One. bukan juga. Bukan. Salah. Senang nih ngebaca. Nanti kebayang gila, ini Bapak Putra Kudus bergabung. Langsung. Numi ya. Apalagi Satu nih? Tuhan 3 kepribadian Bapa, Putra, Kudus ya. Hati-hati tuh, hati-hati. Iya. Bukan Ini kepribadian. Ah. 3 pribadi. 3 pribadi. Bukan kepribadian. Pribadi mah sifat, bisa jadi sifat. Iya, nanti terjebak di sana. Ganda. Double kepribadian itu apa? Iya. Bipolar. Bipolar, kepribadian ganda. Beda. Iya, tripolar malah kan. Bipolar. Trinitas adalah Pak Trinitas. Suka gemes ini nih. Bahasa Inggrisnya praise the Father, the Son, and Holy Spirit. Oke, terima kasih. Oke, dan juga tuh SMA deh di Tinggal Kebon liur. Jati. Oh, ini ada nih si Niko Nugroho nih. Ya. Unik nih, pemahaman saya pribadi Trinitas itu seperti misalnya Ardi di rumah sebagai suaminya Bu Ardi, di kantor sebagai karyawan kantor, di rumah orang tuanya sebagai anak dari bapak ibunya. Ini tadi sempat kita bahas. Ya, kayak yang mirip ya. cuma ganti-ganti peran. Ganti peran. Oke. Banyak nih. Wah, ini ada yang panjang juga nih, bisa 3 hari nih. Nah, nggak apa-apa. Nanti kalau memang perlu kita bikin part 2-nya ya. Part 2-nya. Oke, Makanya siap mau? ini penutup ya, mungkin kalau doa itu kan juga jangan sampai salah. Apa tuh? Ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah rela wafat demi kami. Itu salah. Salah. Karena yang wafat dan bangkit Yesus. Yesusnya, Allah bukan ke bukan Bapa. Bapa. Oh, walaupun mungkin secara pemikiran mah dia nggak kesana gitu, tapi Iya. terucapnya kan kadang. Ya, itu Makanya Bapak Putra Kudus memang berbeda perannya. Jadi berarti kalau gitu semua yang sudah pernah berdoa dan memimpin doa kali ini harus mengkaji ulang doanya ya. Ya maka dalam gereja dalam misa nih
Ya Bapa, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu menebuskan. Nah, utuslah Roh Kudus semua itu benar. Nah, oke. Oh, iya, Karena iya. itu akan membuat kita terbiasa dan perlahan-lahan memahami makna Trinitas yang tepat. Memahami perbedaan ketiga pribadi Betul. itu. Jadi nggak, walaupun ini mah hal kecil kali, Tuhan juga tahu kali. Gua ngomong Bapa Engkau telah wafat, kayaknya Tuhan juga ngerti. Nah, tapi tidak ada salahnya kita memperbaiki diri sendiri dengan ucapan-ucapan Ya, seperti setiap biar hari. mengalami biar tadi loh, mengalami, Son, ya. biar paham. Udah pintar kan? Betul. Ya. Gimana? Kasih punten dong. Iya, penting lah. Mereka makin pintar setelah saya tinggal 3 bulan. Memang pembimbang. Setelah ini kita rusak lagi dan cerita aja. Betul. Dan Iya. pastinya kalau memang ada topik-topik lain yang memang mau diangkat di rumah Noni boleh kok ya. Termasuk kalau mengganja selama ini pernah ditanya apa sama lingkungan teman dan Iya, nggak bisa betul. jawab, coba aja tanya, ada pembimbang kita di sini yang akan bantu untuk menjawab. Karena terus terang Tanya Romonya di lagi. Ada Romonya. kita pun nggak akan selalu punya jawaban lengkap A sampai Z seolah-olah ini adalah kamus hidup Wah, itu. waduh. Betul. Jauh sekali. Saya mah Makanya- nggak belajar banyak tentang itulah. Nah, makanya kita proses pembelajaran ini sampai seumur hidup belajar tentang keimanan termasuk Trinitas. Kalau sudah ketemu konsep benar tentang Trinitas yang bisa dipahami oleh semua orang dan sepakat, kasih tahu kita. Karena kita juga biar gampang ngasih Yes. tahu sama orang lain gitu ya. Ah, Ya, Bisa, di bisa. katekismus sudah ada sebetulnya ya. Jangan lupa Baca aja ada di ya? katekismus Gereja Katolik. Oh, Tapi ada mungkin sih. bahasanya agak berat. Makanya butuh Romo pembimbang. Butuh pembimbing tadi itu. yang Ya. untuk menerjemahkan, Ya. mensederhanakan ya. Betul. Romo Oleh ngomong-ngomong tadi yang masalah merpati itu kalau ketemu sama Romo yang memang jago tafsirnya boleh ya. Atau Diajak ya ke nanti rumah di Noni. episode lain saja. Iya, episode lain saja ya. Burung ini belum selesai urusan burung merpati ini. Kenapa harus merpati nggak murai Waktu gitu itu loh. Blackbird jadi masalah. Sekarang burung merpati Pokoknya jadi tiap ada masalah. Romo Ale inget burung aja gitu ya. Terima kasih loh sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini. Dan Ya. terima kasih juga sudah bergabung dengan komen-komennya di Instagram. Nanti kalau kita ada pertanyaan apa lagi di Instagram dijawab Betul. ya. Yes, kita harus pamit dulu. Kita Baik. nanti ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Romo Aloy. Sama-sama. Bye Romo Aloy. Bye semua.